Baik, nah masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini atasi gangguan pencernaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar gangguan pencernaan gitu ya, apalagi ini masuk musim hujan gitu ya, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Cipto Dwi Wicaksono, dokter umum dari Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi, Dr. Cipto, apa kabar? Ya, selamat pagi. Pagi semua. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas tentang atasi gangguan pencernaan. Kan kita tahu ya, ini udah akhir November, mau awal Desember juga mau penghujung tahun. Biasanya kalau ngomongin penghujung tahun ini kan identik dengan musim hujan, terus kemudian ada potensi banjir meskipun kita nggak berdoa ada banjir gitu ya, Dok ya. Tapi salah satu mungkin penyakit yang biasa kita temukan ketika musim hujan adalah diare. Nah, diare ini kan menjadi salah satu dari gangguan sistem pencernaan kita gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem pencernaan nih, Dok, sebenarnya yang dimaksud dengan sistem pencernaan dalam tubuh kita ini apa, Dok? Ya, untuk sistem pencernaan itu adalah serangkaian cara kerja organ untuk mencerna makanan sehingga diubah menjadi bentuk nutrisi yang akan bisa diserap oleh tubuh kita. Oke, Dok, boleh dijelaskan nggak? Kan mungkin kita sebagai manusia umum gitu ya, orang awam kan tidak mengerti gitu ya, bagaimana sih prosesnya ketika kita lagi mau makan gitu ya, terus makan makanan gitu ya, terus kemudian kita kunyah, terus tiba-tiba masuk ke dalam kita nggak tahu masuknya kemana gitu kan, tahu-tahu besok pagi muncul ya gitu kan, menjadi feses gitu. Nah, prosesnya dari mulai kita makan, terus diproses kayak mana, masuk ke mana hingga akhirnya jadi feses pada pagi hari muncul besoknya gitu, Dok. Ya, untuk prosesnya itu kita bisa lihat ada dua ya, untuk pencernaan itu secara mekanik dan kimiawi ya. Untuk yang mekanik itu kita mulai sejak makanan masuk ke mulut itu, kita kunyah ya. Kunyah itu dia ada fungsi gigi, kemudian fungsi lidah, ya, kemudian ada fungsi juga enzim-enzim yang berperan di situ. Nah, dimulai dari pencernaan tersebut dari mulut kita bisa masuk ke eh, ke kerongkongan. Di kerongkongan ya, bahkan didorong oleh gerakan dari kerongkongan didorong ke lambung. Dan lambung lagi kita dicerna lagi di lambung. Di lambung itu dicerna dengan bantuan enzim dan asam lambung, makanan itu dihancurkan hingga sampai lagi ke usus halus ya. Usus halus itu dicampur lagi dengan pencernaan selanjutnya dan kemudian masuk ke usus besar. Nah, dari usus besar itu untuk zat-zat ampas yang tidak terpakai lagi, setelah diserap nutrisinya, ampasnya bisa menjadi bentuk feses dan dikeluarkan lewat anus. Oke, Dok. Nah, biasanya nih, Dok, maksudnya durasinya, waktunya idealnya dari makanan itu mulai masuk ke mulut kita gitu ya, sampai akhirnya keluar menjadi feses gitu, itu biasanya berapa lama dia prosesnya, Dok? Ya, kalau bisa dilihat untuk pencernaan saja itu bisa 6 sampai 8 jam ya. Itu Oke. bisa. Jadi kan dianjurkan untuk makan itu kita tidak langsung berdiri ataupun aktivitas langsung, kita dianjurkan selama mungkin kita kasih rehat sejenak untuk kasih kesempatan untuk organ-organ pencernaan kita untuk mencerna makanan tersebut. Jadi dia perlu waktu untuk sampai makanan dicerna, kita aja untuk di mulut aja kita kan perlu kita kunyah sampai berapa kali ya. Nah, itu Oke. ada tujuannya. Tujuannya adalah agar bentuk makanan yang dimakan itu dapat dicerna sempurna. Jadi bisa nanti setelah dimasuk ke organ pencernaan berikutnya bisa menjadi nutrisi yang baik buat tubuh kita. Oke, Dok. Nah, biasanya kan kalau kita berbicara tentang sistem pencernaan gitu ya, Dok, ya kan kalau kita sebagai orang dewasa mah alah apa aja juga dimakan gitu kan, bisa dimakan gitu. Tapi kalau mungkin anak-anak, terutama kalau bayi gitu ya, dia kayaknya belum bisa makan makanan yang solid gitu, yang biasanya yang liquid-liquid gitu kan, entah itu air atau kemudian susu seperti itu. Nah, sebenarnya di usia berapa kira-kira kita sebagai manusia ini memiliki sistem pencernaan yang mulai sempurna gitu, bisa menerima apa saja gitu. Ya, Ya, untuk pencernaan ya, untuk di dewasa mungkin kita tidak perlu khawatir ya, karena pencernaan pada orang dewasa itu semua organ-organ pencernaan sudah mulai sempurna untuk berperan dalam proses pencernaan. Tapi untuk bayi, kita mulai dari usia lahir sampai umur 3 bulan, itu kita lihat bahwa ada beberapa bagian atau enzim pencernaan yang belum sempurna. Jadi kalau misalnya bayi itu kan hanya bisa konsumsi misalnya ASI dan susu formula ya, artinya ada beberapa enzim yang kita jumpai itu belum sempurna
Contohnya adalah enzim laktase. Enzim laktase itu biasanya kan dia mengubah apa namanya laktosa ya menjadi laktose. Nah itu bisa kita jumpai ada bayi itu muncul intoleransi laktosa. Nah itu karena sistem pencernaan enzimnya belum sempurna. Jadi setelah umur 3 sampai 6 bulan baru dikira itu bisa atau cukup matang untuk bisa mencerna makanan. Oke ya, memang seringkali kita melihat kemudian ada ibu-ibu gitu ya, kalau anak bayi umur segini belum boleh makan ini, boleh makan itu, karena sistem pencernaannya belum bagus. Nanti kalau makan ini atau makan itu nanti terjadi gangguan loh, ada yang sakit atau seperti apa gitu ya Dok ya. Nah kalau berbicara tentang gangguan itu sendiri gitu ya, yang dimaksud dengan gangguan sistem pencernaan itu seperti apa? Apakah kemudian yang mungkin yang kita sebagai orang awam taunya mungkin kayak diare gitu kan. Nah sebenarnya yang dimaksud dengan gangguan sistem pencernaan itu apakah kemudian menyeluruh dari kerongkongan sampai ke lambung hingga ke feses atau seperti apa yang dimaksud dengan gangguan sistem pencernaan ini, Dok? Nah, untuk gangguan pencernaan itu kita bisa lihat itu tergantung organ mana pencernaan kita yang terkena serangan ya. Misalnya kalau misalnya kita punya mah kronis berarti gangguan pencernaan ada di lambung. Nah, biasanya itu kebiasaan untuk pola makan yang nggak teratur, kemudian pola makan yang makan yang pedas ya segala macam. Nah, itu bisa timbul meningkatnya asam lambung. Nah, itu kalau di lambung ya. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi untuk yang diare misalnya itu gangguannya di usus, di penyerapan air pada nutrisi. Ya. Biasanya itu karena proses lambungnya itu proses di usus itu lambat, jadi penyerapan airnya itu terhambat. Airnya fesesnya bercampur dengan kotorannya bercampur dengan air, jadi dia diare. Jadi lihat tergantung kondisi organ yang terganggu itu muncul gangguan pencernaan tersebut. Oke. Ada tidak Dok tingkat prevalensi yang sering muncul, yang lebih dominan gitu di dalam sistem pencernaan kita yang mungkin lebih rentan terkena gangguan? Kalau yang kita sering temui itu biasanya ya mah kronis ya, itu gangguan lambung paling sering itu. Ya kemudian karena pola makan kita pengennya instan ya, apalagi sekarang itu banyak pengennya cepat saji ya, kemudian kita cepat makan tapi tidak langsung lihat waktunya kita makan, ya itu bisa timbul gangguan pencernaan. Karena kalau pola makannya nggak teratur, nanti dia bisa timbul gas ya, gas lambung akibat asam lambung itu bisa meningkat, itu bisa mengikis dinding lambungnya sehingga kita bisa terkena mah. Jadi itu perlu dihindari. Kemudian yang paling sering juga adalah diare. Ya, apalagi musim hujan ini kan tingkat kelembapannya tinggi ya, artinya pasti ada efeknya kepada gerak di usus. Nah, ususnya jadi melambat. Kalau melambat itu akhirnya kan jumlah cairan dan dari makanan yang diserap itu sisa-sisanya itu terlalu banyak. Jadi akhirnya dia bisa timbul diare. Oke, Dok, kalau tadi kan dokter sempat menyebut kenapa airnya mungkin yang pertama kan mungkin lambung ya berhubungan dengan mah kronis seperti itu. Yang kedua kan ada diare gitu. Nah diare ini tadi dokter menyebut apalagi musim hujan gitu kan tingkat kelembapannya juga tinggi gitu sehingga airnya potensi terjadinya diare juga lumayan tinggi. Nah sebenarnya kenapa sih Dok ketika musim hujan gitu ya selain mungkin diare ya mungkin tingkat kelembapannya gitu ada nggak sih faktor lain yang kayaknya kok setiap musim hujan gitu ya tingkat prevalensi dari yang namanya gangguan pencernaan itu naik gitu Dok. Atau karena mungkin sanitasi yang buruk atau seperti apa hingga akhirnya banyak bakteri-bakteri atau yang hal-hal yang buruk masuk ke dalam tubuh atau seperti apa sih Dok? Kondisi kita juga kadang musim hujan kan kadang juga ada yang anugerahi banjir ya, itu artinya ya itu kan banjir itu bisa membawa kuman-kuman ya. Jadi artinya setiap makanan atau kuman-kuman yang masuk ke dalam makanan yang kita konsumsi itu bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Contohnya misalnya dalam suatu makanan itu kita makan, dia ada bakterinya, dia bisa lolos sistem pencernaan, akhirnya dia bisa berkembang biak dalam usus, akhirnya bisa jadi infeksi, bisa jadi diare. Ya, selain kondisi juga mendukung, lingkungan mendukung, yang lain pun saya bilang seperti tadi itu biasanya untuk musim hujan biasanya kan kita butuh yang hangat-hangat ya, kita pengen yang pedas-pedas nih biar keringetan, ada badan hangat. Nah kadang-kadang konsumsinya yang pedas itu berlebihan hasilnya, akhirnya asam lambungnya meningkat, akhirnya bisa timbul asam lambung meningkat, asam itu mengikis dinding lambung itu sendiri, akhirnya bisa menjadi terluka lambungnya dan timbul rasa nyeri di lambung seperti mah. Oke, Dok, biasanya nih kalau semisal orang mulai apalagi masuk musim hujan gitu ya Dok ya, ada nggak sih mungkin gejala-gejala umum yang mungkin bisa saja terjadi dan menyerang semua orang ketika orang udah mau mengalami gangguan pencernaan gitu ya, mungkin bisa ini noticeable gitu, maksudnya bisa oke,
ini ciri-ciri khasnya nih ketika orang mulai mengalami gangguan pencernaan gitu. Apakah kemudian setiap orang berbeda atau setiap penyakit seperti tadi mah kronis atau diare ini punya gejala yang berbeda atau secara umum ada gangguan pencernaan itu gejalanya seperti ini gitu? Untuk gejala di gangguan pencernaan biasanya relatif sama. Oke, nanti kita akan mencoba menghubungi kembali Dokter Cipto di Omni Hospital Cikarang karena kita sepertinya mengalami gangguan sinyal. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, atasi gangguan pencernaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar gangguan pencernaan gitu ya, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidai.tv. Nanti kita akan mencoba menghubungi kembali Dokter Cipto dari Omni Hospital Cikarang. Memang betul ya gitu ya, kalau kita ngomongin musim hujan gitu, ini udah akhir November ini sudah tanggal 24 November, bentar lagi Desember, bentar lagi akhir tahun. Ya kita doakan semoga Jakarta sekitarnya dan Indonesia ini tidak mengalami banjir seperti awal tahun 2020 gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang musim hujannya sendiri atau banjir gitu ya pemirsa, memang salah satu hal yang harus kita waspadai adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Kita tidak bisa asal-asalan gitu hidupnya karena sanitasi di musim hujan ini mungkin kayaknya agak mulai memburuk seperti itu. Jadi mungkin kans untuk terjadi diare atau kemudian terjadi mah kronis ini juga lumayan tinggi seperti itu ya. Apalagi kalau tadi sudah disebutkan oleh Dokter Cipta gitu ya, sempat mengatakan bahwasanya memang ketika yang namanya musim hujan terjadi gitu ya, musim hujan datang gitu, tingkat kelembapannya lumayan tinggi gitu. Jadi potensi untuk kemudian kena penyakit salah satunya diare gitu ya, itu juga lumayan tinggi. Jadi kalau bisa kita harus betul-betul menjaga kesehatan diri kita, makanan yang kita konsumsi, air yang kita pakai untuk mandi, untuk cuci tangan, dan pastinya lingkungan yang ada di sekitar kita. Apalagi nanti kalau sudah musim hujan gitu ya, kayak ada pot-pot atau apa yang bisa menggenang air, itu bahaya juga karena bisa menyebabkan tempat si nyamuk-nyamuk atau jentik-jentik nyamuk bisa lagi dari penyakit yang lain banyak seperti itu ya. Tapi kalau kita lebih fokus pada kegangguan sistem pencernaan gitu ya, ini mengganggu banget gitu, apalagi kalau yang namanya diare gitu. Nah, ini penyakit yang paling sering muncul kalau sistem pencernaan kita mulai terganggu apalagi di musim hujan gitu ya. Jadi memang kita harus benar-benar waspada gitu dan benar-benar teliti lagi dengan apa-apa yang kita lakukan supaya kita tetap sehat, tidak mengalami diare, karena yang namanya diare ini kan sangat mengganggu sekali ya. Jadi memang harus pertama kayak sekarang nih masa pandemi gitu ya, 3 gerbang: mulut, hidung, dan mata kita. Nah, salah satunya kalau kita ngomongin sistem pencernaan, ini pasti masuk pertama makanan kan dari yang namanya mulut kita. Nah, mulut kita masuk ke kerongkongan, lanjut lagi ke usus, ke lambung, dan lain sebagainya sehingga menjadi feses. Jangan sampai kemudian sistem pencernaan kita ini menjadi rusak gitu ya, atau menjadi terganggu gara-gara kita tidak bisa menjaga kesehatan sistem pencernaan tubuh kita. Apalagi kalau tadi di awal nih sama Dokter Chandra Ningrum, kita sudah membahas beberapa makanan atau minuman gitu yang baik untuk kesehatan usus kita. Kita tahu usus menjadi salah satu bagian dari sistem pencernaan tubuh kita. Jadi kalau kita ingin memiliki sistem pencernaan tubuh yang baik, salah satunya kita harus menjaga kesehatan usus kita seperti itu. Mulai dari makan makanan sayuran berwarna hijau gelap, kemudian susu, bawang putih, kemudian probiotik. Nah, ini juga penting gitu ya, kayak yogurt gitu ya, dan kemudian kita bisa mengonsumsi makanan yang lain yang memang bagus untuk kesehatan usus kita. Jadi kalau dipikir memang musim hujan ini banyak sekali case-nya gitu yang mungkin muncul ya. Ini menjadi tantangan bagi diri kita untuk kemudian harus lebih waspada untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Apalagi kalau sistem pencernaan mulai terganggu, aduh itu nggak enak banget ya. Apalagi kayak diare gitu, tengah malam harus bangun gitu ya, untuk kemudian harus pup gitu ya. Oke, sekarang kita sudah tersambung dengan Dokter Cipto dari Omni Hospital Cikarang. Oke dok, kita lanjut lagi dok. Siap. Oke dok, tadi mungkin terputus dok di segmen sebelumnya, gejala yang mungkin muncul terjadi secara umum ketika orang mengalami sistem gangguan pencernaan seperti apa nih dok?
Ya biasa kita munculnya itu rasa mual ya, mual, kemudian perut kembung, ya. Kemudian suka ada rasa mules ya di saluran cerna. Ya kadang kita kadang suka dengar bunyinya itu sendiri di pencernaan itu bunyi kriuk-kriuk ataupun segala macam. Nah itu karena gerak peristaltiknya itu berlebihan ya. Jadi relatif gejalanya itu sejajarnya itu kembung, kemudian mual, ya, mulas, ya, kemudian ada serasa nggak enak di ulu hati ya, seperti itu. Oke, Dok. Nah, biasanya ketika kita ngomongin gangguan pencernaan ini yang, biasanya sering muncul ini di anak-anak atau dewasa nih, Dok? Kalau gangguan pencernaan itu relatif hampir sama ya. Kalau misalnya dewasa itu biasanya kan karena pola makan, terus kemudian dia mungkin makannya terlalu pedas, ya itu mungkin kaitannya dengan gaya hidup ya, pola hidup makan ya. Tapi untuk bayi, ya itu mungkin maksudnya hanya tadi ya saya bilang. Jadi karena organ pencernaannya dia belum sempurna, artinya ya itu artinya kadang-kadang ada yang kurang bagus pencernaan enzimnya itu, maka timbul gejala-gejala seperti diare dan lain-lain. Contohnya seperti intoleransi laktosa, itu karena enzim pencernaan di usia bayi itu dia belum sempurna. Oke, Dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, Dok. Kita sapa terlebih dahulu ya, Dok, ya. Yep. Oke, sepertinya belum tersambung, nanti kita akan coba hubungi. Oke. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana, Bapak? Nama saya Abdul Haq Salim. Bapak Abdul Halim, di mana Pak Abdul? Abdul Haq Salim. Abdul Hasalim. Oke, Abdul Hasalim, silakan Pak Saya Abdul. di Bogor. Ya, di Bogor, silakan Pak Abdul. Ya, saya mau tanya. Ya, silakan Pak. Ya, dokter, saya pernah dioperasi lambungnya, diangkat gitu. Ya. Ya, jadi sejak itu tahun 2006 itu. Gimana Pak? Sampai sekarang keluhan saya sering diare. Nah, kira-kira apa yang harus saya lakukan, dokter? Oke, sebelum kita jawab, saya mau tanya konfirmasi ke dokter dulu. Dokter Cipto sudah jelas dengan pertanyaan Pak Abdul, Ya. Dok? Tadi maksudnya Bapak operasi apa ya? Operasi lambung? Lambungnya diangkat. Oh, diangkat lambungnya, oke. Gastrektomi ya. Terus? Nah, semenjak diangkat lambungnya, terus kemudian sering diare gitu ya Pak Abdul ya, atau gimana? Ya, betul. Oh gitu, itu kejadiannya sudah berapa lama Pak? Waktu dioperasi 2006 itu terjadi terus, tapi saya dianjurkan minum Enzyplex. Tapi Enzyplex itu kan mengandung babi, jadi saya tidak makan lagi dan tidak ada produksinya. Oh gitu, 2006 ya, sudah lumayan lama juga ya. Oke, Dokter Cipto sudah jelas, Dok? Ya, mungkin bisa saya coba bantu jawab ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul. Kita akan coba jawab. Silakan, Dok. Ya, tadi itu yang dibilang diangkat lambungnya mungkin istilahnya gastrektomi ya. Itu kemungkinan besar mungkin ada infeksi atau kebocoran di lambung atau apapun yang mungkin perlu diangkat lambungnya. Sebagaimana kita ketahui secara normalnya lambung itu kan fungsinya sebagai untuk mengunyah, bantu juga pencernaan makanan, diantaranya dengan bantuan asam lambung ya, dan enzim-enzim yang ada di lambung, makanan itu dicerna. Nah, kalau misalnya dia tidak ada lambungnya, artinya kemungkinan besar pencernaannya itu tidak sempurna. Artinya setelah dia dikunyah oleh makanan kemudian masuk ke kerongkongan, didorong dengan gerakan kerongkongan sampai ke lambung, karena di lambung tidak ada, dia langsung bypass lanjut ke usus halus. Yang kemungkinan besar bentuk makanan segala macam itu belum jelas sempurna, jadi bisa kemudian dia diteruskan lagi ke usus besar. Nah, karena di usus besar juga proses makanan itu belum sempurna dicerna, bisa timbul timbul diare. Itu mungkin yang bisa menyebabkan diare pada bapak. Oke ya, seperti itu kondisinya ya Dok ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan untuk Pak Abdul tadi yang sudah menanyakan, dan semoga bisa sehat. Nanti kalau mungkin ingin tahu lebih lanjut memang tetap harus konsultasi ke dokter gitu ya Dok ya, untuk melakukan pemeriksaan. Sih, ya,
baiknya ada kalanya Bapak perlu konsultasi ke dokter. Jadi idealnya Bapak jelaskan riwayat kondisi Bapak bagaimana, kemudian nanti dokter periksa melalui pemeriksaan fisik dan segala macam, nanti mungkin ada pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan, nanti bisa baru Bapak dikasih terapi untuk obat-obat apakah yang bisa diberikan untuk mengatasi Bapak pasca pengangkatan lambungnya. Jadi kita bisa maksimal untuk di pengobatan yang diberikan kepada Bapak. Oke, baik. Terima kasih nih dokter atas jawabannya untuk Pak Abdul. Semoga Pak Abdul sehat-sehat terus ya Pak ya. Dan jangan lupa untuk konsultasi ke dokter seperti itu, biar lebih mantap yakin apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya dok ya. Dok, kalau kita berbicara tentang gangguan sistem pencernaan kan ini jalurnya lumayan panjang gitu ya dok ya. Dari mulut sampai kemudian sampai bawah seperti itu. Nah pertanyaannya kemudian ketika ada terjadi gangguan pada salah satu organ sistem pencernaan tubuh kita, ini sebenarnya bisa berpengaruh nggak sih dok? Maksudnya kayak bisa nyebabin penyakit yang lain gitu, komplikasi atau seperti apa nih dok? Ya, kalau kita lihat kan tadi efek misalnya timbul gejala paling akhir di usus, misalnya kalau proses penyerapannya di lambung itu lambat, dia timbul diare ya. Nah, diare itu kalau misalnya kita biarkan, kita bisa dibiarkan, kita ada 3 kategori, misalnya diare ringan, sedang, berat. Kalau kategori yang sedang dan berat, akibat dia terbuang cairan dan elektrolit, itu bisa timbul yang namanya dehidrasi. Ya. Dehidrasi itu artinya tubuh kekurangan cairan, ya, cairan dan elektrolit. Artinya semua fungsi organ dalam tubuh kita kalau misalnya kurang suplai cairan segala macam itu bisa timbul ke penyakit yang lain ya. Kalau misalnya dehidrasi berat nanti bisa pengaruhnya ke tingkat kesadarannya. Malah kalau misalnya lebih berat lagi itu bisa timbul kematian. Oke. Dok, ini ada pertanyaan di live Instagram kita dok dari salah satu pemirsa Bincang Sehati. Katanya makanan yang menimbulkan gas itu apa ya dok ya, dan dampaknya ke sistem pencernaan kita apa gitu. Gimana ini dok? Sebenarnya yang kita bilang makanan yang menimbulkan gas itu sebenarnya nggak ada ya. Yang penting adalah dia pas makan tuh kemungkinan besar telat. Jadi pola pengosongan lambung itu kan antara 6 sampai 8 jam. Ya, kalau misalnya dia makan kemudian pada waktunya itu tidak tepat, misalnya pola makannya nggak teratur, bisa timbul gas sebelum dia makan. Ya kita beranggapan bahwa kita kalau makan sesuatu itu pasti timbul bikin gas ya, timbul gas. Sebenarnya tidak ya. Justru pola makan timingnya itu yang salah. Jadi pas dia makan, posisinya itu dia telat makan, udah terbentuk gas di dalamnya, asam lambung sudah meningkat. Artinya kita tidak bisa menyalahkan makanan tersebut ya. Kecuali misalnya makanan tersebut terlalu pedas segala macam ya. Sudah pasti itu juga pasti meningkatkan asam lambung dan timbul sakit di lambungnya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa Bincang Sehati Day TV yang tadi sudah menanyakan di live Instagram kita ya. Tidak ada makanan yang mengandung gas, tapi mungkin timingnya untuk makan ketika mungkin sudah terlalu banyak ya asam lambungnya gitu ya dok ya. Oke dok, ini lanjut lagi nih, sepertinya rame hari ini kita ke DM Instagram dok. Ada yang menanyakan lewat DM juga, saya akan bacakan ke dokter. Ini dari @sulis Cahyani. Dok, 3 hari yang lalu anak saya usia 2 bulan imunisasi DPT plus polio. 2 hari demam dan sering BAB sedikit dan berair. Itu kenapa ya dok? Apa karena dampak imunisasi? Apa ada masalah di pencernaan? Ibu Sulis, 3 hari yang lalu anaknya usia 2 bulan imunisasi DPT plus polio. 2 hari demam dan sering BAB sedikit dan berair. Gimana nih dok? Ya, kalau kita bisa lihat kan itu ada beberapa pantangan ya untuk yang syarat untuk bisa diimunisasi itu adalah dia tidak boleh demam ya. Kalau untuk gejala lain mungkin masih bisa diberikan imunisasi ya. Kecuali kalau demam dia tidak boleh diberikan imunisasi. Tapi kalau misalnya timbul gejala kejadian pasca imunisasi ya seperti diare, kemudian tadi dibilang itu ya kemungkinan bisa terjadi juga efek samping dari vaksin. Tapi tidak semua, kemungkinan besar juga seperti saya bilang itu kemungkinan besar juga dia ada penyakit sebelum dia divaksin atau diimunisasi. Itu biasanya kejadian tersebut ya biasanya bukan karena vaksinnya atau imunisasinya ya, karena mungkin memang awalnya itu dia sudah ada penyakit tersebut. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Sulis Cahyani ya, dan semoga si Bu Hati ini tetap sehat terus gitu ya. Oke dokter, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Kita akan membahas bagaimana sih kemudian tips-tips yang simpel yang bisa kita lakukan supaya kesehatan pencernaan kita tetap baik gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidaytv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas topik kita hari ini atasi gangguan pencernaan, dan di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan agar sistem pencernaan dalam tubuh kita tetap sehat gitu ya. Masih bersama dengan Dr. Cipto Dwi Wicaksono, dokter umum dari Omni Hospital Cikarang. Dok, kita akan membahas beberapa tips gitu ya dok ya. Saya akan bacakan satu persatu nih dok. Yang pertama, supaya kesehatan sistem pencernaan kita tetap baik adalah konsumsi lemak sehat. Nah, konsumsi lemak sehat ini katanya baik gitu ya dok untuk sistem pencernaan tubuh kita, gimana nih dok? Iya. Ya sebenarnya kita ketahui ya untuk lemak itu tidak semuanya itu buruk ya, nggak sehat. Artinya kita bisa jumpai lemak sehat dan lemak yang jelek ya. Dan komponen lemak itu kita bilang ada namanya kolesterol. Nah, kolesterol itu untuk yang lemak baik itu adalah yang HDL-nya. Ya, HDL-nya untuk LDL itu dia lemak yang jahat. Ya, artinya kita bagaimana caranya supaya kita meningkatkan imunitas kesehatan saluran cerna kita dengan meningkatkan kita konsumsi makan makanan yang tinggi HDL-nya. Kita bisa jumpai di telur ya yang tinggi dengan omega 3, terus kemudian bahan-bahan yang tinggi dengan HDL-nya, telur, ikan-ikanan. Nah itu juga bisa meningkatkan lemak yang sehat. Oke ya, jadi jangan berpikiran kalau yang namanya lemak itu selalu jahat terus gitu ya dok ya. Tapi ternyata ada juga gitu lemak yang sehat dan bisa membantu kesehatan dalam tubuh kita gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua. Konsumsi real food. Nah sebenarnya kalau ngomongin real food ini manfaatnya apa dok untuk tubuh, terutama untuk sistem pencernaan tubuh kita? Untuk awal per definisi kita harus tahu ya apa itu real food ya. Real food adalah makanan yang ada di yang kita konsumsi itu tapi tanpa pengawet, tanpa bahan pemanis dan lain-lain. Itu biasanya kita timbul di cara pengolahannya ya. Kalau misalnya pengolahannya, jadi kalau misalnya nggak ada pengolahan yang sifatnya diawetkan segala macam itu bisa baik untuk kesehatan. Contohnya itu kita punya contoh selebritis yang dulu sukses berat untuk menurunkan berat badan ya. Dia menjaga kondisi berat badannya nggak bisa dia hidup sehat seperti dari Huges ya. Inilah orang yang bisa menerapkan real food dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, dia berubah mindsetnya untuk konsumsi tidak untuk yang makanan yang diolah dengan cara diawetkan segala macam. Dia konsumsi makan-makanan yang alami ya tanpa pengawet, tanpa pemanis. Akhirnya dia bisa turun berat badan dan hidup dengan sehat. Oke, jadi itu manfaatnya sangat luar biasa gitu ya, terutama untuk Anda yang ingin menurunkan berat badan secara sehat, bukan drastis gitu ya. Anda bisa mengonsumsi real food seperti tadi contohnya dokter sudah menyebutkan Dewi Huges gitu ya, itu sangat luar biasa, oke banget gitu ya. Oke, kita lanjut dok. Penuhi kebutuhan air harian. Nah sebenarnya konsumsi air yang ideal itu sebenarnya tergantung usia, berat badan, atau jenis kelamin, atau memang ada standar khususnya dok? Ya, secara umum kita mungkin patokan itu adalah, kita bilang itu, orang bilang adalah takarannya gelas ya. Sebenarnya itu kurang tepat ya. Patokan yang benar itu adalah liter. Untuk wanita itu kita lihat ada bedanya antara wanita dan laki-laki ya. Untuk wanita itu dia konsumsi 2,7 liter per hari. Nah kalau laki-laki itu lebih banyak, 3,7 liter per hari. Tapi kita lihat juga kondisi aktivitasnya. Ya misalnya jangan kita patokan 3,7 liter, 2,7 liter, tapi aktivitas isinya berat ya, dia kerja di luar lapangan, kemudian timbul keringat banyak, ya kemudian dia hanya patokannya itu ya 3 jadi harus disesuaikan dengan kondisi aktivitasnya. Oke, berarti harus disesuaikan dengan kondisi aktivitas fisiknya gitu ya. Mungkin yang bekerja di dalam ruangan ber-AC dengan orang-orang yang outdoor dengan berkeringat itu beda gitu ya konsumsinya dok ya. Oke, kita lanjut dok. Yang keempat, perbanyak makanan berserat. Nah serat ini fungsinya untuk kesehatan sistem pencernaan kita apa ya dok ya? Nah itu dia ya, jadi kita bilang juga ada gejala gangguan pencernaan namanya sembelit ya, atau konstipasi. Nah itu biasanya kan kita bilang, oh ini kurang makan berserat nih. Nah, itu sebenarnya sudah cukup benar ya. Artinya kita perlu asupan serat yang tinggi ya, kemudian ya, agar bisa itu kita tidak ada gangguan pencernaan. Jadi kita bisa menghindari konstipasi, sembelit, kemudian diare dan segala macam. Artinya kita harus konsumsi makanan berserat tinggi. Itu juga membantu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan yang kita cerna dalam pencernaan kita.
Ada takaran khusus nggak dok? Maksudnya sehari kita harus mengonsumsi berapa banyak serat gitu, atau sesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing? Ya, sebenarnya sih nggak ada patokan sih ya. Sebenarnya kan toh kalau misalnya kebanyakan serat pun nggak masalah sebenarnya. Cuma ya sekadar secukupnya aja, karena itu hanya membantu aja buat kita pencernaan bisa lebih baik ya. Jadi hanya membantu organ pencernaan supaya maksimal untuk mencerna makanan. Oke, yang terakhir dok, ini mungkin dari sisi psikologis yang mungkin bisa ngaruh ke fisik juga, kendalikan stres. Ternyata stres juga bisa memengaruhi sistem pencernaan tubuh kita ya dok ya? Ya betul. Ya, kalau misalnya stres itu kan kita bilang ada beberapa faktor yang tidak bisa kita obati dengan obat ya sebenarnya. Kalau untuk stres itu kan ya contohnya kita pasien itu ada gangguan pencernaan seperti MAH kronis ya. Kadang beberapa yang menderita MAH itu tidak sepenuhnya itu akibat telat makan atau makan makanan yang pedas ya. Dia karena stres, dan stres itu kemudian asam lambungnya meningkat secara psikis, dan kemudian asam lambung meningkat dan gas meningkat, akhirnya asam lambung itu mengikis dinding lambung pasien tersebut dan timbul nyeri. Ya artinya kita perlu, apalagi kita kondisi pandemi seperti sekarang ini ya, kita harus kendalikan stres lah. Jangan lupa bahagia ya, artinya dengan kondisi kita bahagia, artinya kita tidak stres, itu cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan kesehatan saluran cerna kita. Oke, supaya kita bisa menghindari namanya penyakit-penyakit psikosomatis gitu ya. Dari pikiran, sakit, jadi ke fisik gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Cipto dari Omni Hospital Cikarang sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Di Bincang Sehati kita doakan semoga musim hujan kali ini kita terhindar dari namanya gangguan sistem pencernaan ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Cipto. Selamat pagi, salam untuk teman-teman di rumah sakit dan juga keluarga di rumah. Sehat-sehat terus, terima kasih. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kriteria dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehat.tv. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.